Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 di pembelajaran 2. Materi-materi inti yang akan saya sampaikan antara lain adalah yang pertama, simbol-simbol yang ada di kolam renang. Lalu yang kedua ada mengenal teknologi komunikasi. Lalu yang ketiga ada ragam karakteristik individu. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama tentang simbol-simbol yang ada pada kolam renang. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Yang pertama ada tanda kedalaman air. Bisa kita lihat di gambarnya itu ada tulisan 1,3 meter. Itu merupakan tanda kedalaman air di kolam renang tersebut. Lalu yang kedua ada dilarang mendorong. Bisa kita lihat di gambarnya ada orang sedang mendorong orang lain, lalu ada tanda dilarangnya. Lalu yang ketiga ada dilarang terjun di kolam dangkal. Dikarenakan kolam itu dangkal, maka kita tidak boleh langsung melompat ke kolam itu. Takutnya nanti ada bagian tubuh yang lecet atau terluka saat kita melompat langsung dari atas. Selanjutnya yang keempat ada dilarang berenang sendiri. Ini biasanya untuk anak-anak ya. Anak-anak karena kolamnya dalam, maka harus diawasi oleh orang dewasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima ada dilarang berjalan di tepi kolam renang. Biasanya di tepi kolam renang itu licin. Jadi kalau kita nanti berjalan di tepi kolam renang dan ternyata kolam renangnya itu dalam, ditakutkannya nanti kita tidak bisa berenang lalu tenggelam di kolam. Makanya kita dilarang berjalan di tepi kolam renang. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenal teknologi komunikasi. Mari kita baca bersama bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami kebaruan. Berikut alat komunikasi tradisional dan modern dari bacaan di atas. Yang pertama yang tradisional dulu. Tadi disebutkan dalam teks di atas ada gong, daun lontar, dan prasasti. Lalu yang modern ada telegraf, telepon, dan ponsel.
Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang ragam karakteristik individu. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jadi, sifat itu atau karakter itu dibedakan menjadi baik dan tidak baik. Kita lihat karakter yang baik. Ada sopan. Sopan yaitu menghormati setiap orang. Lalu ada karakter atau sifat rendah hati, selalu menghargai orang lain. Lalu ada humoris, yaitu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Lalu kita lihat yang karakter atau sifat tidak baik. Ada sombong, yaitu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Lalu ada keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.